Epstein Files, sebuah file yang membuka sedikit celah sebenarnya siapa sebenarnya menguasai dunia sekarang ini. Dan terlihat sebagai bukti bahwa ternyata setelah kita lihat banyak konten di luaran, banyak review mengenai data ini, bahwa Epstein Files membuktikan para penguasa hanya tawanan dunia. Oke, sekarang kita akan ketemu dengan Mas Putra Aji Sujati. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam Mas Hari. Ini kalau nonton di TikTok, nyali di TikToknya ini kontennya Masya Allah tajam banget ini. Membahas mengenai politik dalam negeri, luar negeri. Nah gitu. Tapi ternyata aware juga ya mengenai kasus Epstein Files ini. Epstein Files ini ya. Sangat-sangat aware Mas Hari. Karena saling sinkronisasi gitu ya antara politik di Indonesia, di Asia Tenggara, Asia gitu kan, sampai dunia gitu. Elemen masyarakat semua masuk ya kan, anak muda, usia-usia Gen Z, usia dewasa, bahkan sampai lansia. Kenapa? Karena kalau kita sinkronisasi saling keterkaitannya ada di situ. Faktor ekonomi, faktor kericuhan. Contoh kasus di Nepal ya kan, tiba-tiba anak muda bisa tergiring opininya membakar para dewan-dewannya, pejabat negaranya, dengan tujuan ya karena ingin membuat negara baru gitu kan, karena udah resah dengan kasus korupsi, politik segala macamnya. Lalu yang terbaru Iran, Venezuela ya, walaupun ada campur tangan Amerika gitu kan. Peran anak muda ngelihat dari situ ya, kasus kayak gitu jangan sampai lah gitu ya terjadi di Indonesia juga. Kejadian waktu Nepal di Indonesia juga lagi kejadian. Iya, bahkan katanya kan berkaca dari kejadian kita, di Indonesia ya kan, yang demo tanggal 28 Agustus 2025 gitu. Makanya kekeosan itu juga berawal dari apakah ini benar-benar kekeosan yang memang dari keresahan masyarakat, atau ada campur tangan elit politik kah, atau ada memang suruhan yang selalu Pak Prabowo bilang antek-antek asing atau segala macamnya. Kita bisa ngelihat aja polanya bagaimana ke depannya. Tapi sebagai masyarakat Indonesia ngelihat isu geopolitik saat ini, jangan sampai isu yang paling penting itu kemanusiaan dan persatuan itu hilang Mas Ari. Karena dengan hadirnya isu Gaza, board office, lalu yang terbaru file Epstein ini bisa memecah belah bangsa juga gitu kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Paling pecah kemarin board office di beberapa platform sosial media gitu loh. Masyarakat dengan masyarakat malah saling perang, saling salah menyalahkan. Yang senang siapa? Elit politik. Israel, Amerika senang. Wih, Indonesia lagi chaos nih. Yuk kita masuk sesuai jadi pahlawan gitu. Jadi penengah. Itu faktor ekonomi yang bakal jadi inceran gitu loh. Karena yang selalu aku suarakan juga, hal paling mudah untuk melakukan perang saat ini atau mencekik sebuah negara saat ini itu nggak perlu kita todongin senjata atau nuklir. Pegang aja ekonominya gitu loh. Kita bikin ekonomi chaos. Kita hancurin dulu ekonominya dengan cara apapun. Misalkan kita ikatkan dengan media, kita libatkan peran-peran agen CIA kita mungkin masuk ke negara itu. Kita bikin propaganda masyarakat dengan pemerintah. Kita libatkan siapapun yang bisa kita bayar jadi buzzer misalkan gitu. Chaos terjadi, propaganda, perang, minta presiden turun misalkan dari jabatannya, kekuasaan kosong, masuk elit politik di situ. Wah, pantesan di Epstein itu ternyata ada juga itu perencanaan itu kan, kayak penurunan presiden Pakistan. Dia juga ternyata. Berarti bener nyambung semua nih guys nih. Dulu ada politisi Amerika namanya Henry Kissinger. Ketika meninggal ternyata dia dalang dari kerusuhan dan pergantian kekuasaan di 32 negara. Itu yang ketahuan. Jangan-jangan semua negara ada perannya si mereka ini. Berarti kalau kita lihat dunia ini ada yang ngatur konfliknya ya. Jangan-jangan gitu. Kemungkinan 90% pasti ada yang ngatur Mas Ari. Karena buktinya negara aja itu ada yang ngatur. Negara ada yang ngatur, otomatis perkumpulan negara itu juga ada yang ngatur dong gitu loh. Kalau kita bicara secara gamblang aja Mas Ari ya. Ya kayak WHO ya kan, PBB segala macamnya. Mereka terpusatnya di mana? Di Eropa. Kita perkecil lagi terpusatnya di mana? Di Amerika ya kan. Dan kita tahu itu Amerika selalu dilibatkan dengan istilah paman sam lah, dengan istilah wah negara adidaya lah.
Bahkan di PBB punya hak veto, ya kan? Hak veto ini apa sih? Ketika semua negara menyatakan ya, tapi ketika Amerika ini pakai hak vetonya buat bilang tidak, gugur semua gitu loh. Itu yang akhirnya ya melibatkan banyak negara-negara di PBB itu yang ngerasa ya buat apa lagi gitu. Buat apa demokrasi? Iya, buat apa demokrasi? Suara terbanyak, nggak taunya nggak ada gunanya juga gitu kan? Kalau Amerika pakai satu fungsinya itu hak veto gitu. Itu yang akhirnya menjadi sebuah efek keresahan gitu ya dari kawan-kawan di Asia ngelihat kapan Palestina atau kita perkecil lagi kapan Gaza minimal berhenti dulu perang, ngebangun dulu nih ya kan pemukiman karena makin banyak lagi. Bahkan kabar terbaru Israel melalui Netanyahu-nya udah mengakui 71.000 korban di Gaza itu ya dibunuh gitu loh karena perang gitu, dan itu baru diungkap beberapa minggu lalu. Artinya memang ya udah puluhan ribu jutaan korban berjatuhan di Palestina, area Gaza dan sekitarnya. Stop lah gitu perang. Biar apa? Biar minimal mereka bisa bisa beranak pinak dulu, ngebangun dulu turun temurunnya ya kan. Karena kalau nggak kayak gitu manusia lama-lama lenyap. Kalau kita geser lagi ke geopolitik dunia atau ekonomi yang ada di istilah Rockefeller ya kan, istilah dunia ya memang tujuannya untuk apa sih? Untuk membuat tatanan baru ya kan. Karena ngerasa dunia ini udah kebanyakan orang nih, udah penuh nih gitu. Gimana caranya biar kita adain tatanan dunia baru, minimal setengahnya dulu dipangkas. Yang paling viral dari beberapa hari lalu kan yaitu file dari Epstein itu menyatakan bahwa ada lah gitu kayak email-email kecil antara Bill Gates gitu ya, yang bilang ya sedang membuat pandemi ya benar pada tahun 2017 gitu. Jadi apakah benar pandemi COVID yang kemarin COVID itu adalah buatan ya kan? Jadi ya tujuannya apa sih? Ekonomi, jualan vaksin, jualan obat gitu loh. Makanya ngelihat dari situ ya banyak kan kawan-kawan di negara kita kayak Bang Jerry gitu kan, atau yang paling viral kemarin Pak Dharma Pongrekut sampai bilang beliau itu kita 2027-2030 akan menghadapi pemadaman internet listrik ya kan 42 jam 72 jam. Ya bisa terjadi karena putra beragama Islam, putra meyakini Al-Qur'an akhir zaman begitu akan listrik ya kan. Semua akan kembali kan ke zaman perang segala macam. Jadi ya yang putra pengenin masyarakat tuh nggak perlu takut ke arah itu, tapi udah nyiapin dulu, minimal nyiapin. Jangan kaget lah ya. Iya, minimal nyiapin pola pikir. Pola pikir apa? Kalau Dajjal tiba-tiba turun, ya nggak usah takut. Kan kalau Dajjal itu kan diputar balik. Kalau bilang surga neraka, neraka surga. Kalau Dajjal tiba-tiba datengin kamu, berharap kamu itu bisa jadi pengikut dia, biasanya dia akan cari titik lemah kamu. Misalkan kamu itu punya burung kamu mati, Dajjal datang. Kamu mau nggak burungnya saya hidupin lagi, tapi kamu jadi pengikut saya? Tinggal jawab nggak mau, karena kalau kamu bilang mau ya kamu akan jadi pengikut saya. Kan sebenarnya nilai edukasi ya Mas Ari yang perlu kita tekenin dulu nih gitu loh. Tapi tetap aja nggak gampang juga sih. Iya nggak gampang juga. Cuma saya apa? Orang tua saya meninggal, saya hidupin, pas dihidupin, akhirnya percaya. Apalagi kan dengan diturunin makan dari surga segala macam ya, kalau kita berkaca dari para ustadz atau di hadis-hadis yang kita baca sebagai umat muslim gitu. Jadi ya nilai edukasi, pemahaman geopolitik, pemahaman dunia gitu. Ya putra sebagai yang memang sudah lama gitu ya memahami isu geopolitik, sukalah nonton podcast kayak podcast Mas Ari, aku sering banget ngikutin kajian-kajian bareng Ustadz gitu. Jadi aku emang kepo aja. Tadi tamu-tamu ada aja yang baru yang makanya gitu. Iya, dari situ aku memahami sebuah nilai poin yang seru sebenarnya. Poin tentang bumi itu bulat atau datar sih. Kita nggak perlu cari faktanya bener bulat atau datar, tapi kita lihat yang diperdebatin apa. Yang diperdebatin itu cara berpikir kritisnya. Berarti kan secara nggak langsung masyarakat bumi itu pemikirannya kritis loh. Tapi kenapa sih kok banyak yang nggak berani bersuara? Kalau kita balik lagi flashback ke era-era dulu lah, kayak era Rockefeller. Kenapa sih Rockefeller itu ngebentuk pendidikan berangkat pagi pulang sore, kan yang banyak beredar di media sosial. Kalau kita pahami juga ada bunyi bel. Biar apa? Biar jadi kaum buruh. Iya. Ya kan? Untuk bekerja pabrik. Karena Rockefeller pun bilang loh, saya mau manusia itu untuk menjadi pekerja. Dia sendiri nggak kuliah kan? Iya. Bukan menjadi pemikir. Kalau menjadi pemikir ya, World Bank nggak terbentuk, apapun nggak terbentuk gitu. Karena dia berani ada yang ngelawan. Jadi sengaja manusia itu dibikin pemikirannya pendek, cetek.
ketika mereka itu udah nggak bisa mikir, ya mereka hanya berharap nuker keringat mereka jadi uang, terus aja muter kayak gitu. Oh, jadi memang di pola hidupnya dibikin soalnya di dalam box gitu kan, makanya kan. Dalam box gitu. Jadi yang ngelihat dari situ aja kan sebenarnya kita harusnya bisa paham ya Mas Arya, bahwasanya lagi-lagi semua tuh tentang duit gitu loh. Iya, contoh misalkan kenapa bisa ada uang kertas ya, atau yang paling terbaru di file Epstein lagi yang lagi viral, Bitcoin. Ternyata dia juga yang bikin kan guys. Katanya ada keterlibatan. Lo masih yakin main Bitcoin? Dia juga yang bikin, parah. Jadi ya sebenarnya kalau disangkutin ya lagi-lagi tentang ekonomi gitu loh. Ekonomi, uang, dan gimana cara ngiket segerombolan domba biar mau ngikut ke saya tanpa saya pegang tali Anda. Berarti kan harus kasih sebuah harapan dong biar mereka ngikut. Contoh misalkan saya punya 5 teman. Sorry tuh saya banget, teman saya miskin masuk kategorinya. Misalkan saya punya uang, mereka pasti bakal ikut saya. Biar gaya hidup mereka bisa seimbang, bisa nikmatin makan enak segala macam. Jadi mereka ngikut. Gitu. Pansos. Pansos. Itu juga yang sebenarnya kan dibentuk polanya ya, skema di dunia gimana cara biar negara-negara berkembang, terus berkembang gak jadi negara maju. Biar mereka selalu ketergantungan dengan negara maju. Gitu Mas Ari. Terus para pemimpin dunianya tuh kalau ngumpul bareng seolah pansos jadinya. Iya kan? Dikumpulin di satu pulau itu, dijamu, kemudian direkam kan gitu kan. Jadi sebenarnya berarti ada yang mencoba mengatur dunia dengan satu pola, tentunya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Terus kemudian ngebentuk. Jadi begini. Menurut Bang Putra, berarti Epstein ini adalah orang dengan misi kan, berarti kan? Orang punya misi khusus untuk membuat kepala negara ini bisa dikontrol gitu kan intinya kan? Bagian dari orang yang maksudnya dia pelaksana lapangan. Bisa jadi pelaksana lapangan, bisa jadi narah hubungnya. Karena dia kan yang banyak netizen bilang ya, atau media-media internasional bilang ya dia yang benar-benar punya data atau jembatannya. Makanya ketika dia 2019 di penjara, di sel tahanan, kok tiba-tiba masuk kategori bunuh diri. Bunuh diri ini kan yang akhirnya sampai sekarang masih jadi isu terus. Benarkah bunuh diri? Benarkah dihilangkan alias dilenyapkan? Atau memang dia mungkin sudah ada perjanjian dengan iblis kah atau apa dengan diambil nyawa segala macam. Tapi kan dia itu oleh pihak kepolisian bilang bunuh diri di dalam sel gitu kan. Nah mungkin Putra mau sedikit nih ya Mas Arya, sedikit flashback lagi lah ke Jeffrey Epstein ini gitu loh. Dia itu kan tahun 2005 sebenarnya awalnya ya. Tahun 2005 dia itu dilaporin lah oleh salah satu orang tua korban bahwa dia itu melakukan tindakan PS atau KS, yaitu pelecehan seksual gitu loh. 2005 itu dia dilaporin oleh orang tua korban karena dia itu pakai permainan fiktif ya, ngebayar anak kecil buat mijitin dia, tapi ternyata ya pelan-pelan melakukan tindakan pelecehan seksual gitu. 2005 next ke 2008 akhirnya dia ditangkap lah oleh polisi. Baru beberapa bulan atau beberapa tahun bebas. Entah kayak gimana kabarnya. Next tiba-tiba ke 2019 dia terbukti tuh melakukan perdagangan manusia, melakukan tindakan pedofilia segala macam lah, dan dia punya suatu pulau ya kan. Pulau di Saint James itu, yang dimana di pulau itu ternyata ya dengan file Epstein ini keluar banyak fakta-fakta terbongkar. Yang paling nyakitin mungkin Putra, Mas Ari juga kawan-kawan kita sebagai muslim, Ka'bah, selimut kain Ka'bah kita ternyata diperdagangkan oleh sesama muslim kita orang Arab, dibeli oleh dia dan dijadiin keset untuk melakukan tindakan asusila itu Mas Ari. Itu benar-benar yang sangat nyakitin ya. Masya Allah. Kalau kita mau snuzon mungkin yang menawarkan, mungkin siapa tahu gara-gara itu dapat hidayah. Mungkin itu kali awalnya kali seperti itu ya. Betul. Nggak taunya kan kiswah itu kan termasuk yang mahal ya, sebenarnya mahal ya. Dia beli hanya untuk sebagai alas berbuat hal-hal yang nggak senonoh. Maksudnya dalam rangka untuk mungkin menghinakan ya, sebenarnya. Memang kita bukan penyembah kiswah juga teman-teman, tapi ini adalah sebuah simbolisasi ya. Soalnya yang dilakukan juga simbolisasi, itu pengorbanan bayi juga simbolisasi kan sebenarnya. Betul. Nah, kalau sekarang kan narah hubungnya nih Epstein, jadi menghubungkan para
petinggi-petinggi, pesohor-pesohor segala macam dengan treatment khusus yang cuma dilakukan di pulau itu kan. Karena jadi pertanyaan, dia kok bisa punya duit banyak banget? Nah itu. Nah, kan nge-treat kepala negara itu nggak pernah murah lah. Nggak pernah murah, betul Mas Ari. Dan berarti bukan dia dong sebenarnya yang punya duit ya kan? Iya. Nah. Makanya itu yang selalu aku bilang gitu kan, kenapa aku nggak nyebut dia mungkin orang yang punya power, tapi dia jadi narahubung karena dia kan dari file Epstein itu mayoritas komunikasinya via email Mas Ari kan. Dari email itu akhirnya terbongkar. Bahkan yang paling viral lagi kemarin sempat aku bahas juga. Jadi ada suatu file di email itu, yang di email itu bilangnya katanya salah print, salah cetak. Rekeningnya atas nama Baal. Setelah kita pelajari, Baal itu adalah nama iblis. Iblis yang sering ituin anak kecil lah gitu ya. Entah makan anak kecil atau kayak nyulik anak kecil. Kalau disangkut pautin lagi, masuk dong ke isu perdagangan manusia yang dia lakuin 2019 itu, terbukti akhirnya masuk penjara. Jadi ya itu dia. Bahkan ada satu video perempuan pakai kaos merah, perempuan luar negeri yang 2013 itu dia udah memberikan suatu pernyataan kanibalisme gitu. Bahkan ada video juga yang itu video lama kan, yang model Meksiko ya. Iya, yang jerit-jerit dia bilang dia lihat itu. Jerit-jerit. Tapi kabarnya hilang dia. Iya, tapi orang sekitar kan nggak ada yang peka di video itu, dikira gila. Tahu-tahu lenyap gitu loh, hilang gitu. Orangnya hilang kan? Orangnya hilang. Dan akhirnya disinkronisasi dengan file Epstein itu, ya, kok bener juga gitu loh. Kanibalisme ikatannya dengan satanik, tujuannya yaitu untuk New World Order atau memang ada penyembahan dengan iblis gitu loh. Makanya kalau kita sangkut pautin lagi keterlibatan akhir zaman, Gaza, Palestina, Israel, Dajjal, Imam Mahdi, para konglomerat dunia ini gitu ya, saling terlibat. Kok gitu. Kayak puzzle yang mulai terkumpul mulai terkumpul. Tapi dari situ Putra sama teman-teman konten kreator lainnya atau memang dari teman-teman di media juga, kita selalu berpikir secara rasional ya Mas Ari, karena lagi-lagi kita ini nggak fokus hanya ke tentang agama, walaupun Putra Islam ke Kurdis, Quran hadis, tapi juga kita berpikir secara rasional. Apakah file Epstein ini disebar ke media, bahkan bisa kita akses juga di mahkamahnya Amerika gitu, yang 3.000 juta itu, walaupun belum semua ya. Tapi kok bisa sebebas itu diakses? Maksudnya apakah ini sengaja kayak bola liar yang dilempar biar media nasional ngeliput semua, viral, chaos, buat nutupi suatu isu yang harusnya viral tapi nggak naik, yaitu isu apa? Gaza gitu kan, isu Gaza, Palestina, Greenland ya kan, Swiss juga, Iran gitu loh. Karena yang ngeluarin juga Amerika juga. Gitu. Oke, walaupun itu memang kayak ini ya, kayak persaingan itu ya. Dan emang itu kan suatu kebijakan yang harus. Jadi ketika ada suatu pelaku gitu ya, contoh si Jeffrey Epstein ini, dia melakukan tindakan dan buktinya harus diungkap gitu loh. Diungkap sama mahkamah di sana, mahkamah di Amerika. Tapi kan ya Donald Trump ada di file Epstein itu, dianggapnya dia sering main cewek, dia juga terlibat dalam apa segala macamnya. Yang aku baca itu dia terlibat pedofilia. Gitu. Masa sih nama lu ada di situ, lu nggak minimal kasih kebijakan buat udah jangan disebar filenya, ntar nama gue jelek, ya kan Mas Ari gitu. Kalau dipikir kayak kok Donald Trump dia pernah? Iya. Pernah nggak mau nyebarin? Si Donald Trump, maksudnya Donald Trump sampai sekarang kayak ya masa bodoh aja gitu. Dengan nyebarnya file Epstein ini. Bukankah harusnya dia menyangkal aja ya, tapi menyangkal aja, kata dia bilang saya nggak kenal gitu, saya nggak teman dekat dengan Jeffrey Epstein ini gitu loh. Yang heboh kan ternyata keluar rekaman dari Sasha, siapa ya namanya, yang cowok itu, yang dulu bekas jadi anak kecilnya Trump. Yeah. Setelah dewasa kemudian dia testimoni di wawancara. Itu kalau denger ngeri juga ya, gitu kan. Kayak cerita-cerita mesum gitu ya. Tapi udah meninggal orangnya.
Entah dia lagi-lagi mirip kayak yang model itu tahun 2013. Maksudnya benarkah memang dia dihilangkan? Sama juga dong dengan Jeffrey Epstein ini, benarkah dihilangkan, bunuh diri atau apa gitu. Jadi ketika ada suatu sosok atau tokoh atau siapapun gitu, seorang aktivis kah atau orang yang berani bersuara menyuarakan tentang yang benar-benar fakta, ya dilenyapkan gitu loh. Itu pun kan yang akhirnya banyak negara-negara atau kepala negara itu yang tunduk gitu loh dengan negara adidaya ini gitu. Ini sebenarnya kalau ada pengulangan nggak menurut lu gini? Kayak apa yang terjadi di Epstein Files ini mirip dengan Puff Daddy. Agak mirip kan agak gitu. Mirip, kalau Epstein Files ini yang diperas kepala negara, Puff Daddy peras artisnya. Beda gitu kan? Iya. Jadi artis-artis ini juga nggak speak up. Misalnya ada ketidakadilan nggak speak up dia. Pokoknya asal kepentingan elit baru dia mau ngomong kan. Nah uniknya setiap artis-artis anak-anak yang eksis itu kemudian diajak ke party itu nggak berapa lama langsung jadi berubah jadi melambai. Apa betul, itu dia juga melakukan praktek pedofilia kan di situ kan. Ini kayak apa emang harus begitu jadi orang terkenal di sana gitu. Jadi sampai ada anggapan bahwa ketenaran itu harus dibayar dengan mahal kan gitu ya. Betul. Apalagi yang drastis itu kan anaknya siapa, Will Smith ya. Will Smith. Ya. Kemudian adiknya siapa? Adiknya Backstage tuh Nick Carter. Aaron Carter. Aaron Carter itu. Yang dia bilang saya akan buka semua kebohongan itu besok. Besok meninggal. Ini kan kita lihat, Amerika nih negaranya benar-benar ngeri juga ya. Kalau jadi public figure di sana ya. Kalau gini nih pola-pola yang sama apa nggak menurut lo? Kita flashback ke beberapa hari atau beberapa minggu ya, karena media itu kan selalu bergerak secara cepat ya. Tapi memang media nasional itu baru kurang lebih seminggu yang lalu. Jadi Billie Eilish itu dia kan salah satu orang yang pro Palestina, benar. Sangat menyuarakan Palestina. Dan dia memberikan suatu pernyataan bahwa semakin dia jelas dia posisinya mendukung Palestina, semakin ditekan, kayak ada ancaman gitu loh. Kayak ya biasa lah gitu kan. Kalau kita mah di Indonesia kayak ada buzzer serangan, diancem, dibunuh atau segala macamnya gitu. Ya itu dia gitu loh. Jadi sebenarnya banyak gitu kan para artis Hollywood atau kawan-kawan influencer sebenarnya yang dari siapa yang main jadi Hulk gitu. Siapa namanya? Iya itu juga kan. Mark Ruffalo. Jadi sebenarnya banyak yang berani menyuarakan gitu loh. Tapi ya semakin ada bungkaman kerasnya. Ya bahkan gini deh Mas Ari, kalau bisa kita udah lama ya paham tentang Rockefeller, Illuminati gitu ya. Rata-rata para pemuja setan, pemuja iblis gitu, yang akhirnya sekarang sukses jadi artis, jadi terkenal, selalu punya tato segitiga gitu kan. Ya entah itu fakta atau enggak, tapi itu yang jadi isu digoreng gitu ya. Apakah benar ada pemujaan setan? Kayak ngasih kode sendiri gitu ya. Sampai akhirnya Putin kalau nggak salah masih minggu ini resmi mengeluarkan suatu peraturan. Apa tuh? Di Rusia nggak boleh ada lagi pemujaan satanisme. Iya, silakan Mas Ari cek aja di media. Putin akhirnya resmi memberlakukan negaranya nggak boleh lagi ada satanisme, karena ya setiap negara pasti ada gitu loh satanisme. Tapi di Rusia akhirnya mulai diperketat, jangan ada lagi pemujaan setan gitu. Sementara kan di negara-negara luar gitu ya, mayoritas Amerika sana ya sebebas itu gitu loh. Tentang bahkan sampai ada suatu bangunan gitu di negeri Eropa ya, bangunan khusus buat pemujaan setan, ada patungnya segala macamnya. Jadi sebenarnya ya keterlibatan antara satanisme, keterlibatan antara orang-orang kaya raya yang tiba-tiba kaya mendadak. Ya kita nggak usah jauh-jauh ngomongin luar negeri tentang satanisme sama orang kaya deh. Di Indonesia juga terbukti kok, orang yang tiba-tiba dia niatnya mau bertapa ke gunung, pulang-pulang bawa harta kaya raya karena ada ikatan batin dengan iblis, dengan setan ya kan. Dan itu banyak orang kayak gitu yang istilahnya mah pesugihan ya kan.
So, ini pesugihan ya jadinya. Iya, pesugihan, cuma pesugihannya skalanya elit gitu. Mainnya sama iblis. Kalau kita mah kan mainnya sama kuntilanak, pocong gitu. Iya, ini malah main sama elit gitu loh. Soalnya ternyata yang sebelum Epstein ini kan saya pernah juga ada pembahasan mengenai kelompok yang namanya Bohemian Group. Bohemian Group, betul. Itu orangnya yang hadir di situ sama juga yang hadir di Epstein kan? Ya, orang-orang elitnya. Ya pemilik startup terbesar gitu, pemimpin negara gitu, dan di sana ada ritual-ritual kayak gitu juga gitu. Betul, kan. Mas Ari. Makanya orang-orang yang sekarang ini namanya besar kayak ya itu kayak Bill Gates ya kan, ya banyak lah kan para konglomerat yang masuk top kategori orang terkaya sedunia. Dia mah gak ada apa-apanya sama kekayaan Rockefeller, kekayaan bos-bos di World Bank, PBB, tapi namanya nggak pernah terungkap karena ya udah. Mereka pemain belakang layar ya. Kalau bahasanya ya mungkin karena putra seorang konten kreator Mas Arya yang sering bekerja sama dengan brand gitu ya. Bahasanya mah putra tuh kayak dijadiin BA-nya, brand ambassador. Gitu. Jadi putra nih kayak dipinjemin mobil, dipinjemin uang, buat apa? Buat pamer misalkan di sosial media biar orang tuh yakin, oh lu nih kaya raya ya gitu. Jadi padahal mah bukan harta dia. Crazy rich kayak mendadak itu ya. Padahal mah ada perjanjian kontrak ya dengan elit global gitu loh. Oh ya makanya sempat dibahas sama Bapak siapa tuh pakar ekonomi, dia bilang mengenai fenomena crazy rich yang kan? Kayak mendadak, yang bisnisnya kalau divaluasi nggak segitu gitu kan. Ya itu urusannya dia ya, mungkin dia punya teknis mengkapitalisasi uang dengan cara dia gitu ya mungkin ya. Tapi memang unik ya kalau kita lihat bahwa berarti ungkapan puppet government itu benar ada berarti ya. Ya pemerintah itu sebenarnya adalah elit ini dengan sosok orang-orang itu yang ada di depan gitu kan. Yang mengambil kebijakan orang-orang itu, tapi kebijakannya si elit. Jadi kayak puppet ya, kayak BA-nya benar gitu kan. Bahkan gak usah jauh-jauh, kita ngelihat aja lah kayak yang sejarah yang emang udah lama dikemas ya, misalkan kayak kurikulum pendidikan, kayak konsep politik dunia, kayak konsep adanya negara blok timur blok barat, atau mungkin kalau di dunia ilmu komunikasi Mas Ari, itu kita belajar tentang 3 bagian negara. Ada negara terluar, alias negara pinggiran, negara tingkat kuasa itu negara adidaya, sama negara tengah gitu. Nah, negara pinggiran sengaja dibikin ya udah lu terus ada di lingkaran pinggir. Fungsinya biar apa? Biar mereka tuh selalu ketergantungan sama negara adidaya ini. Contoh apa? Impor, ekspor. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika negara pinggiran ini ngerasa gue pengen dapetin itu, ya caranya gimana? Gue harus nyembah negara adidaya. Barter apa? Tambangnya. Barter apa? Minyaknya, ya kan? Sama juga dengan Venezuela. Ya kita nggak tahu di balik layar gimana, tapi yang selalu digoreng, Presiden Venezuela pengen minyaknya itu dia yang kelola. Amerika mikir dong, Venezuela peringkat 1 dunia sebagai penyedia minyak terbesar. Bahkan Arab Qatar pun kalah gitu. Venezuela nomor 1. Amerika ngelihat dong, ini prospek masa depan nih. Gue bisa nguasain minyak dunia. Gimana caranya gue bikin presidennya tunduk gitu kan. Ya mungkin gak tunduk-tunduk dengan proses dialog. Amerika ngambil peran melalui Donald Trump, main nangkep. Kan itu yang selalu digoreng, kok bisa presiden nangkep presiden. Ya kan. Cari pembenaran aja, cari alasan aja kan. Katanya apalah kan ada yang selalu digoreng kan, selalu punya senjata rahasia. Selalu itu kayak Osama bin Laden ya kan, ya kayak Irak juga. Selalu digorengnya gitu, punya senjata rahasia, senjata pembunuh massal gitu loh. Venezuela juga sama. Ya kita nggak tahu gimana, tapi lagi-lagi tentang apa yang dari tadi kita bilang, ekonomi gitu loh. Tentang ekonomi, Amerika nggak mau perputaran ekonomi mereka lemah, karena kalau lemah mereka turun tahta dong, nggak jadi negara adidaya lagi gitu loh. Makanya negara pinggiran selalu terpinggirkan, jadi domba. Bahasanya mah, lu tuh yang gua cekek lah gitu loh, bener-bener gua cekek selama kapanpun biar lu tuh nurut dan tunduk. Nah negara yang bagian tengah ini ya negara-negara yang sebutannya negara berkembang lah kayak kita gitu loh. Maksudnya kita nih bisa berdiri sendiri ya kan, kita punya
cengkeh, kita punya kopi, kita punya gandum, segala macam lah kan, kayak beras kita kemarin swasembada pangan, ya kan, minyak kita juga kemarin akhirnya bisa bikin inian minyak gitu, bener-bener selama kurang lebih udah 20 tahun kalau nggak salah, kita baru punya lagi wadah minyak terbesar se-Indonesia gitu ya. Dan Amerika pasti ngelihat dong, wih Indonesia udah masuk BRICS nih, ya kan, bareng Brazil ya kan, Rusia, Cina, wih ngeri nih gitu kan, jangan-jangan Indonesia mau geser nih. Makanya Pak Prabowo mungkin agak takut juga dong gitu loh, kalau misalkan saya terlalu dekat dengan kawan-kawan Timur, bisa aja Amerika mencelakakan Pak Prabowo atau segala macam yang kita nggak tahu lah. Makanya Pak Prabowo entah terpaksa atau memang ikut kawan-kawannya gabunglah kan ke BOP, walaupun akhirnya jadi perdebatan propaganda, ya kan. Ya tapi kan di situ ada Turki, ada Arab, ada kawan-kawan Timur Tengah untuk melakukan sebuah dukungan biar Palestina Gaza bisa merdeka. Baru disahin 3 hari kemudian atau seminggu ya Israel nyerang lagi tuh rudal gitu loh. Wah, jadi pertanyaan lagi, mana nih BOP? Mana nih Pak Prabowo, mana nih kawan-kawan di BOP segala macamnya. Di BOP itu di dalamnya ada teknokrat Palestina, Mas Ari. Teknokrat Palestina ini orang yang memang sudah terlibat lama di Palestina, lalu juga Hamas menyerahkan penerus Gaza itu ke teknokrat Palestina. Tujuannya apa? Minimal biar Palestina itu kita sinkronisasi lebih kecil lagi Gaza, bisa ada proses pembangunan dulu, Mas Ari, di situ. Ya kan, minimal masyarakatnya bisa hidup kembali, rumah sakit bisa dibangun kembali, masjid yang udah kena rudal bisa dipulihkan kembali. Tapi lagi-lagi Israel nyerang lagi. Minimal stop dulu, kan itu yang selalu kita suarakan. BOP, Board of Peace ini kapan proses dialognya? Tapi Israel pun bilang, saya nggak akan berhenti menyerang sampai Hamas meluncuti senjata, gitu. Jadi benar-benar antara Hamas, teknokrat, Palestina, kawan-kawan kita di BOP dan Indonesia sendiri mungkin sekarang lagi ngalami pergejolakan yang bingung ya. Mereka diwajibkan bayar 17 triliun walaupun belum sekarang. Jadi 17 triliun itu ketika nanti negara itu sudah 3 bulan sampai 3 tahun di BOP itu. Bayar 17 triliun buat apa? Buat patungan. Ngebangun komplek Gaza. Nanti ada gedung mewah, ada kawasan-kawasan kayak sirkuit apapun itulah, benar-benar kayak jadi kawasan tinggi. Tapi kalau kita flashback, Mas Ari, lagi-lagi kita sesama muslim gitu ya, akhir zaman datang ketika negeri Arab udah banyak gedung-gedung tinggi, ya kan? Gitu loh. Qatar udah nggak usah ditanya, Qatar mah. Oh, negara-negara pelan-pelan mulai ngebangun. Ya, akan tertinggi nanti Arab Saudi ada lagi dibangun. Arab Saudi kan. Gaza yang bener-bener kawasan itu ya, paling religi yang kita jaga, ya udah mulai dibangun petanya tuh, mind map-nya. Makanya sebenarnya peran negara-negara menengah, peran negara-negara yang memang dia punya kuasa gitu ya, mau sampai kapan nih gitu loh menyelesaikan isu ini. Karena lagi-lagi nih saling sinkronisasi antara ekonomi, terus terbongkar file Epstein yang dimana selalu dikaitkan antara Epstein, satanisme, isu akhir zaman gitu ya, Gaza segala macamnya gitu. Jadi oke gitu, kita sebagai anak muda, Mas Ari juga yang memang sering mengikuti perkembangan Palestina juga gitu ya, kita sama-sama mendukung agama Islam kita. Tapi minimal kawan-kawan semua paham nih gitu sisi edukasinya, bahwasanya geopolitik tuh bener-bener harus, kita nggak bisa asal saya menyukai A gitu, ya udah kita fokus ke A aja, karena bener-bener ada keterikatan ya kan, atau saling timpang tindih lah. Kalau saya enggak ada di sini, nanti saya dianggapnya pro ke sini nih. Kalau saya enggak ada di sini, makanya Soekarno sebenarnya udah bisa ngebaca itu, Mas Ari, ngejadiin Indonesia sebagai negara non-blok ya kan, gitu loh. Jadi memang dunia ini dibuat seolah-olah bersirkel-sirkel berarti ya, maksudnya ada, kalau circle sini berarti pihak sana, circle sini bisa, padahal kan boleh aja kan, main mana aja gitu ya. Tapi kan ketika pemimpinnya nyuruh kalian harus ngelakuin ini ya, tunduk gitu loh. Kalian jangan ke situ ya, tunduk, karena ngerasa ya dia ada di bagian itu. Makanya itu yang selalu terpecah kan antara blok timur blok barat gitu loh. Iya, ini sebenarnya kan kayak kalau kita bilang ya,
yang terjadi di Ukraina sama Rusia ini kan, Ukraina berharap negara NATO bantu ya kan? Kan tanggung jawabnya gitu kan. Ya, tapi kan ternyata Eropa juga lagi kurang kehabisan duit kan gitu kan. Sama halnya seperti Israel nyerang Palestina, butuh duit mintanya ke Amerika. Gitu. Melaksanakan kewajiban yang bukan kewajibannya dia. Nah, kalau Indonesia semestinya kan non-blok mestinya ya kan. Tapi dengan adanya ikutan BOP, kenon-blokannya masih dianggap nggak ya? Itu dia. Dengan keikutsertaannya sebagai anggota BOP, jauh sebelumnya tahun lalu kita gabung BRICS itu ya kan, Brazil, Rusia, Cina. Ya Amerika ngerasa Indonesia kok lebih condong ke timur nih ya kan, ke kawan-kawan yang ada di negeri sana, walaupun ada Brazil segala macamnya. Tapi ya pasti pemikiran Amerika gitu dong. Indonesia ini negara yang punya rempah-rempah, punya nikel segala macamnya. Jangan sampai dia lepas dari jaringan gua gitu. Jadi sebenarnya ya kita kalau ngebaca pola pemimpin kita, pola geopolitik timur ya, dunia di timur itu kayak Arab Saudi, Cina gitu kan ya. Ya mereka memang selalu punya legitimasi atau landasan yang kuat gitu loh. Makanya sebagai negara non-blok juga pemimpin kita benar-benar harus apa yang bisa main power kita supaya kita nggak selalu terikat atau terlibat dengan perintah-perintah dari negeri-negeri barat sana. Paling besar ya adidaya dari Amerika. Makanya ketika di forum PBB tahun 2025 kemarin gitu kan, Pak Prabowo kan selalu menyuarakan kan bahwasanya ya akhirnya keluar statement two state solution ya kan. Saya akan mendukung Israel ya kan, akan menjamin keamanan Israel jika Israel juga menjamin keamanan Palestina, juga memberikan kemerdekaan Palestina. Itu kan akhirnya digoreng. Isu itu digoreng segala macam. Ya kalau kita sebagai masyarakat, kita maunya dong Palestina didukung keras, merdeka. Tapi lagi-lagi itu dia Mas Ari, di balik itu kita nggak tahu apakah Pak Prabowo memang sedang diancam kah? Ada ikatan kuat kah yang akhirnya dia nggak bisa berpihak gitu loh. Jadi, itu dia. Mudah-mudahan nggak ada di Epstein Files ya, mudah-mudahan. Karena kan masih 6 juta halaman nih kan. Dan ya nama-nama atau nama-nama lain gitu kan. Ada satu menteri yang ada di situ katanya kan. Nah, itu dia. Ya pengen tahu cari sendiri ya guys ya. Tapi di sini kelihatan bahwa Epstein Files ini memang dipakai untuk sistem kontrol berarti ya. Sistem kontrol Mas. Sistem untuk membuat ini kayak hipnotis ya. Mau nggak mau lu nurut gua. Kalau nggak gua bukan nih Files gitu kan. Ada nggak sih pola seperti itu di dalam negeri kita? Mungkin bukan seperti barang bukti kemaksiatan ya. Mungkin bukti korupsi mungkin. Gitu. Ada bukti korupsi ini makanya dia nggak bisa bersaksi akan sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Mungkin dia mau ngebela ini, tapi aku terpenjara masalah ini, pada pegangan kartu gitu kan. Betul Mas Ari. Nah, mungkin nggak sih ada gitu juga di Indonesia? Sangat mungkin dan selalu menjadi isu dugaan hingga praduga. Contoh nggak usah jauh-jauh kasus apa, Tom Lembong, kasus Bu Ira SDP, dan yang terbaru entah karena belum terbukti ya, belum diadili juga, yaitu Pak Nadiem Makarim gitu. Jadi maksudnya ya memang kalau kita ada di circle politik gitu ya, kita udah nyebur politik, mau nggak mau kita selalu punya yang namanya hutang budi. Kalau lu nggak nurut sama yang kasih hutang ke lu, hutang itu bukan tentang uang ya, tapi bisa kekuasaan kan, bisa kursi kan. Tapi lu nggak kasih timbal balik ke saya gitu loh, ya bisa aja kan. Gue bocorin nih. Dibocorin kasus lamanya. Makanya itu yang selalu Putra suarain Mas Ari bareng teman-teman konten kreator di Indonesia juga. Buat kawan-kawan atau siapapun kalian dari kalangan artis ya, mungkin teman-teman Mas Ari juga yang sekarang di kursi DPR gitu kan. Ya jangan sampai mereka di masa lalu pernah ada kasus. Itu bisa dibongkar ya kan. Soalnya masa lalu kasusnya bisa keluar di buku itu kemarin tuh. Apa tuh namanya? 8 kali 8 sama 6 kali. Itu kan masa lalu juga kan. Maksudnya kayak gitu aja bisa dibuka lagi gitu ya. Gitu lah. Jadi sebenarnya hal-hal yang ada di masa lalu ya, kalau bahasa di dunia internet mah ya data lama kita diungkap lagi gitu loh. Data sejarah kita, kita pernah keluar jejak digital ya. Jejak digital. Contoh yang paling sering
jejak digital digoreng kan ya Fafa misalnya kan dimunculin lagi narasi-narasinya walaupun nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi sebenarnya isu-isu lu ketika udah nyebur, gua pegang yang tadi aku bilang dicekek lehernya. Jadi ya gambaran kecil kayak gitu, negara-negara pinggiran, negara-negara yang memang dia nggak punya main power ya buat dijual gitu loh. Kalau kita kan ya sangat bersyukur ya, kita punya nikel banyak gitu, kita punya Bali, punya NTT, Pulau Komodo yang masih bisa kita jual gitu loh. Tapi kan ada juga negara-negara yang dia tuh bingung harus gak punya aset gitu ya, muter ekonominya. Mau nggak mau mereka tunduk dong, ya kan? Ke negara yang apa, yang bisa kasih mereka pinjaman uang, yaitu Amerika, ya kan? Makanya di zaman sekarang siapa sih negara yang nggak punya hutang? Seorang anak kecil masih siswa sekolah SD kok punya pemikiran untuk menghilangkan nyawanya dia sendiri. Usia 6-7 tahun gitu.